Oke Bang Juma. Iya. Nah, pertanyaan saya Bang Juma, apakah kesimpulan Bang Juma bisa dikatakan dewata? Berarti itu pertanyaan saya. Orang-orang di kampung Ngana ini, kampung saya ini, sorry, kampung saya, dibilangnya nenek-nenekku dulu, kalau mereka menyebut Tuhan itu, reso patemangenge naletei pemasena dewata. Jadi orang Bugis, nenek-nenek moyang kami, menyebut Tuhan itu juga dengan sebutan dewata. Reso patemangenge naletei pemasena dewata. Manjat dawajada. Ya, artinya cakupannya seperti itu. Jadi ya orang-orang sebelum Islam itu kan sudah menyembah dewa. Dibilangnya dewa. Merujuk kepada pencipta yang ada di atas sana. Bukan di atas plafon, di atas sana, di langit ketujuh, di atasnya lagi. Mengertinya kau begitu? Sampai situ, Sedai. Oke, saya mengertinya. Oke. Ya, gini Bang, berarti Mantap kali kau lah. Gini Bang, berarti Al-Quran bisa tanpa bahasa Arab kan gitu? Jadi begini, saudara. Antara firman Tuhan dengan perkataan manusia itu berbeda. Letakkan dulu pemahamanmu ke situ. Al-Quran itu firman Tuhan, sedangkan terjemahan itu perkataan manusia. Kalau perkataan Tuhan, tak pantaslah kemudian kita manusia ciptaan ini kemudian mengoreksi atau mengkritiki firman Tuhan. Tidaklah pantas. Tapi kalau Tuhan mengkritisi perkataan manusia, pantaslah. Maka heranlah sudah kita, khususnya kami orang Indonesia ini yang beragama Islam, kenapa kitabnya orang Kristen ini katanya firman Tuhan, tapi seenak perutnya, seenak jidatnya, orang-orang Kristen itu sendiri memperekosa kata-kata yang ada dalam bahasa original teksnya, dikritik, dikoreksi oleh mereka. Berarti mereka lebih Tuhan daripada Tuhan. Cobalah kau pakailah itu isi kepalamu, itu pikir itu dulu. Cocok kira-kira itu firman Tuhan dikoreksi sama manusia? Oke, bisa saya menanggapi Bang Juma? Ya, silakan. Oke, nah, apakah Tuhan itu Bang Juma mengetahui semua bahasa? Anas saminjo puna Tuhan. Segala sesuatu itu pasti nak ketahui Tuhan. Diketahui sama Tuhan. Nah ini kalau orang Bugis dengan orang Batak ketemu kamu minda. Begitu kawan. Jadi Tuhan itu dikatakan Annallaha sami'un alim. Allah itu sesungguhnya mengetahui segala sesuatu. Nah itu maksud saya kan dari kita simpulkan bahwa Tuhan itu mengetahui segala bahasa. Berbahasa Indonesia lah, jangan dulu pakai bahasa Arab dulu. Tidak bisa kawan. Tidak bisa. Kenapa tertawa? Kan gini Bang, Tuhan itu kan mengetahui segala bahasa. Iya. Segala bahasa aslinya. Tuhan itu segala bahasa kan gitu. Itu kan kesepakatan kita. Iya. Nah makanya jangan pakai Arab duluan sama saya, pakai bahasa Indonesia aja. Tidak bisa kawan. Kalau membahas firman Tuhan, berarti yang kita bahas firman Tuhan, bukan perkataan manusia. Setuju kah Anda di situ? Setuju kah dulu situ? Membahas firman Tuhan, berarti yang kita bahas ini firman Tuhan. Setuju? Firman kan gini Bang, kan kita tidak tersepakat bahwa Tuhan itu mengetahui segala bahasa. Manusia mengerti semua bahasa tidak? Ya manusia aja mengerti ya, apalagi Tuhan. Kutanya lagi, manusia mengerti segala bahasa tidak? Tidak. Tidak. Maka manusia menggunakan firman Tuhan, tidak boleh kemudian firman Tuhan itu dihilangkan. Contoh ini. Kalau El Shaddai pergi di Jepang,
Ya. Oke. Kau sampai di Jepang sana, kau dengarkan orang Jepang membaca kemudian Bible dalam bahasa Jepang. Kau ngerti kira-kira? Nah, kan kita manusia bang, Ah, gini bang. Nah, tidak mengerti. Nah, ketika kemudian pendetanya orang Jepang berfirman, membaca firman, nah dibilangnya begini, kukira kura-kura kucing main ceng makan di cengcong. Nah, mengerti kira-kira kau? Loh, maksud saya lagi nih bang juga. Kan tidak mengerti. Kau tidak mengerti. Ini bang juga tiga satu kita ngomong biar enak diskusinya. Kutanya dulu kau, mengerti tidak kau kalau Bible dibaca dalam bahasa Jepang? Mengerti tidak kau? Kan kita manusia bang, nonton lagi nih bang. Kan kita bicara Tuhan. Ah, kan kutanya tadi. Kalau Tuhan apakah mengerti, Tuhan itu- kalau Tuhan mengerti, tapi manusia mengerti tidak? Kaulah dulu contoh. Kau pergi ke Jepang sana, kau dengarlah itu kemudian orang membaca Bible dalam bahasa Jepang. Mengertikah kau? Justru karena itu bang, makanya Tuhan itu mengetahui segala bahasa. Kalau Tuhan sudah kubilang mengerti, Tuhan itu sudah kubacakan ayatnya, Tuhan itu maha mengetahui, Tuhan menciptakan segala bahasa. Wa min ayati khalqus samawati wal ar wa ikhtilaful alsinatikum wa alwanikum inna fi zalika la ayatil lil alamin. Loh, maksud saya lagi bang. Nah, Ini kita dengar dulu bahasa. penjelasanku. Nah. Dengarkan dulu penjelasanku. Jadi kalau orang Indonesia mendengarkan Al-Qur'an kemudian di Indonesia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayati khalqus samawati wal ar wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Nah, orang Indonesia mendengarkan firman Tuhan ini akan merujuk kepada terjemahan yang berbunyi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan juga Dia yang menciptakan warna kulitmu. Nah, di Jepang sana juga membaca Al-Qur'an. Bunyinya sama. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ar wa ikhtilaful alsinatikum wa alwanikum. Orang Jepang akan mengetahui bahwa ayat yang dibacakan orang Indonesia ketika ke Jepang, mereka akan paham, oh orang Jepang ini lagi membacakan Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 22. Nah, orang Indonesianya yang mendengarkan ayat itu akan memahaminya dengan terjemahan bahasa yang dia punya. Begitu juga orang Jepang kalau datang ke Indonesia, mendengarkan orang Indonesia membaca ayat yang sama, mereka akan menerjemahkan pemahaman mereka ke dalam bahasa Jepang dengan terjemahan bahasa Jepang. Tapi original teks Al-Qur'annya tidak dihilangkan. Berbeda dengan ente. Kalau sampean ke Jepang, dengarkan orang Jepang di sana membaca Bible, kukira kura-kura makan maiceng. Kau ngerti tidak apa nakana? Kau tidak mengerti kan? Begitu juga kalau orang Jepang datang ke Indonesia. Bukan begitu bahasa Jepangnya, bukan begitu bahasa Jepangnya. Bahasa Jepangnya gini bunyinya, Korita Takarawa Suzuki Daihatsu Subaru Tomato Ariolota. Ya itu. Nah, berarti yang dari belum apa ya, belum mengerti penjelasan saya lagi nih bang. Di situ juga belum menjelaskan. Jelaskan dulu lah, baru kau bilang mengerti atau tidak mengerti. Lain kitab, lain Tuhannya gini bang. Bahwasanya ada iban bang harus dengan bahasa Arab, kan gitu. Saya kalau berbicara dengan orang Medan, saya berbicara dalam bahasa Batak. Kalau saya bertemu dengan orang Sunda, saya berbicara dalam bahasa Sunda. Ketemu lagi dengan orang Makassar, berbicara pula aku pakai bahasa Makassar. Satunya aku. Tapi aku yang maha tahu bahasa, bertemu dengan orang-orang yang memiliki bahasa masing-masing, aku gunakanlah bahasa mereka masing-masing. Bukan berarti Bang Suma itu banyak. Cetek kali pikiran kau ah. Oke, nah, maaf saya gini bang, berarti belum paham dari tadi. Kenapa pula aku yang tidak paham? Nah gini, berarti ada fotokopi di sini. Paham nggak? Tidak fotokopi itu Samuding. Loh,
Kan bilang dari kan kita sepakat dari bahwasanya lain kitab lain Tuhannya. Kalau sama bang berarti ada fotokopi. Tidak begitu. Di dalam Al-Quran, kubacakan kau satu ayat supaya kau mengerti. Ya. Di dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah. Wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyya liyunziral ladzina zalamu wa busyara lil muhsinin. Dan sebelum Al-Quran itu tidak ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini, wahai Nabiku Muhammad, adalah kitab yang membenarkannya, membenarkan kitab Taurat itu dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang salim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Mengerti kau di situ? Mengerti? Oke, kita sepakat dulu Bang Zuma bahwa nama Tuhan itu sama kan? Nama Tuhan itu gelar Tuhan berbeda-beda setiap bahasa. Nama kan kita bukan sekarang kita bahas nama bukan gelar. Oke, berarti Abang juga mempercayai Yahweh itu Tuhan. Jadi juga. Kalau yang berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, saya percaya. Tapi kalau yang turun menjadi bayi kecil, tidak percayanya aku itu bukan Tuhan, itu manusianya itu bah. Kan kesepakatan kita Bang Juma kan ini kan bahwasanya kan berarti Abang percaya atau tidak percaya itu aja. Yahweh TVAB percaya enggak Abang sama itu? Ku bilang sekali lagi padamu, kalau yang dimaksud Yod-Heh-Vav-He itu Tuhan yang maha suci, maha tinggi yang menciptakan langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya. Ku percaya itu adalah Tuhanku. Tapi kalau Yod-Heh-Vav-He yang kamu maksud yang turun menjadi kucul, menjadi bayi, netek sama wanita dewasa, bukanlah itu Tuhanku. Tak ada kewajibanku untuk mengakui itu. Dan tidak ada pula hakku kemudian untuk mengakui itu. Maklum saya gini Bang, percaya atau tidak percaya itu tidak atau iya, itu aja. Tidak bisa begitu, tidak bisa begitu. Seperti kau memperlihatkan sesuatu berwarna kuning, habis itu kau bilang sama aku, Bang Suma, percayakah kau kalau itu adalah pisang? Tidak ku percaya sebelum ku uraikan dulu. Tidaknya seperti kau, kuperlihatkan samamu sesuatu warna kuning, kau bilangnya itu ku percaya itu pisang. Nu pegang, kau peganglah itu yang warna kuning, ternyata giginya bom-bom kuning. Mampus kau. Aneh lagi nih, kan kita sepakat dari bahwa Tuhan itu satu kan gitu. Iya memang, tapi di antara kita ada yang bertuhan bukan kepada Tuhan yang benar. Kenapa pula kau menangis? Orang nggak ada yang sedih di sini. Balik saya kan itu. Percaya atau tidak itu aja simpel. Jangan lari kemana-mana. Jangan kau paksa aku. Jangan kau paksa aku. Sebab aku bukan jemaat gereja. Di dalam agama aku tidak dikenal itu yang namanya doktrin dan dogma. Di dalam agamaku akalnya itu yang terutama. Akal. Kalau di agamamu kan yang penting dapat paha B2, sudah bisa dapat moncong asuh, kau terimalah itu semuanya. Kalau di Islam tak bisa. Di Islam tak bisa. Kalau kita sudah sepakat dari bahwa pencipta langit bumi adalah satu. Sepakatnya aku kalau itu pencipta langit dan bumi itu cuma satu. Pertanyaan saya, Bang, apakah Abang percaya sama Yahweh Yod-Heh-Vav-He? Itu aja. Saya percaya kalau yang dimaksud Yod-Heh-Vav-He itu pencipta langit dan bumi. Tapi kalau yang turun menjadi bayi, yang netek sama wanita dewasa, tidaknya aku percaya. Oke, berarti nama si simban Abang namanya bukan Allah ya? Alamak, susah bicara sama kau kawan. Di barat sana disebutnya orang banana. Kalau di Jawa disebut pisang, kalau di Makassar disebut punti.
Tapi sama-samanya pisang, namanya yang berbeda. Masa satu numbang berbeda nama kan nggak mungkin lagi bang. Nama saya banyak, nama saya banyak. Teman-temanku biasa memanggilku naga bonar. Pak Bombong biasa memanggilku malaikat maut. Namaku banyak, gelarku banyak, tapi satunya aku ini. Gini, maksud saya kan gini kan bahwasanya pencipta langit dan bumi itu adalah satu kan gitu. Ah, bahwasanya adanya kupingmu kawan, adanya kupingmu. Ya, dengar dulu. Abe berarti nama sesembahan abang bukan Allah, tetapi Yahweh Tifabe kan gitu. Kan sudah kubilang tadi, Yot-Heh-Pape memperkenalkan dirinya kepada Nabi Musa, tapi itu tertulis di kitabmu kan? Lagian di dalam kitabmu yang tertulis itu Theos kan? Masuk di Indonesia menggunakan nama Allah. Ini. Duh, itu juga gelar bang, Theos juga itu gelar. Sekarang kita bicara nama. Ah, nama berarti nama sembahan abang juga berarti Yahweh Tifabe juga. Siapa rupanya namanya Tuhannya Bani Israel? Yahweh Tifabe. Di mana itu tertulis? Di Ulangan 6 ayat 4. Keluaran 6 nomor 3 apanya tertulis di situ? Aku telah menampakkan diriku kepada Ibrahim, Ishak, Yakub sebagai Allah yang berkuasa. Tapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Berarti Elohim, berarti Elohim itu bukan nama Tuhan, Yahweh itu bukan nama Tuhan. Sebab Ibrahim di dalam kitab Kejadian sudah memanggilnya Tuhan itu dengan panggilan Elohim, Eloah, Yot-Heh-Pape. Tapi kenapa pula di dalam Keluaran 6 nomor 3 aku menyatakan diri kepada Ibrahim, kepada Ishak, kepada Yakub, tapi tentang namaku belum aku sampaikan, belum ku perkenalkan kepada mereka. Kan kita sudah sepakat dari bahwasanya kita mengimani hukum Taurat kan gitu. Apanya maunya orang ini? Maksud saya gini. Berarti nama si abang bukan Allah, tetapi Yahweh Tifabe juga kan gitu. Bisanya ku pijak hidungmu sekali-sekali. Loh, kan kita sudah ambil kesepakatan tadi kan gitu. Kan kita mengimani hukum Taurat kan gitu. Ini kan kitab Musa kan gitu kan. Siapa bilang itu kitab Musa? Siapa bilang itu kitab Musa? Itu yang ini ya. Menangis kau kan? Itu bukan kitabnya Musa, itu kitabnya Lembaga Bibel Indonesia. Genesis itu kitabnya Martin dari Barat. Abe berarti yang tidak mengimani Taurat. Itu bukan Taurat, itu bukan Taurat. Subaidah, itu bukan Taurat. Tidak pernahnya orang Islam mengakui kitab kau itu Taurat. Kan tidak lagi pernah. Kan di dalam kitab akan mengimani Nabi sebelumnya kan gitu. Berarti harus mengimani Nabi Musa. Siapa sih Cocok. Tapi yang kami imani itu adalah yang datang kepada Nabi Musa. Iya itu ya, Tifabe. Itu menurutmu. Mana? Coba kau tunjukkan di mana. Coba kau tunjukkan di mana tertulis Yot-Heh-Pape di situ. Kasih besar, kasih besar. Di dalam Ulangan 6 ayat 4 tadi dengar bagi. Ya, coba kau baca. Di dalam Ulangan 6 ayat 4 hari ini. Biar saya baca bang ya. Iya baca lah. Di dalam awas kau tidak jujur membaca. Kau tidak jujur membaca, kupijak kau ya. Oke, Ulangan 6 ayat 4. Dengar ini. Dengar ini bang ya. Ya. Oke, Yahweh. Udah kan dulu bang, bukan itu. Yahweh Tifabe Israel Sema Ehad, Yahweh Tifabe Elohim, itu bang.
Ah, Apa lagi? Kau kan sudah bilang kan. tertulisnya di Wah, situ, usahanya kan dengarlah dalam hai orang Israel, Tuhan itu dengar dulu. Allah kita, Tuhan itu Esa. Kau menipu kawan. Bukan menipu, itu nyanyian itu Coba, bang. coba kau besarkan, mana ku Bang, gini tengok. kan, makanya orang Besarkan Israel dulu bilang, ku tengok, coba Bang. besarkan, coba ku Dengar tengok. dulu. Mana? Besarkan ku tengok. Tidak adanya di situ tertulis Yotepape. Manipu Jo. Nah, Mana mana? dengar nih, Coba Bang. coba coba Bang, baca kan- besarin ada Iya, enggak? betul, Bang. Coba besarin. Berarti Besarin coba, dengar dulu. besarin. Dengar dulu ini. Kan bahwa saat Abang tadi membawa Nabi Musa, berarti Abang juga mempercayai sesembahan Nabi Musa. Iya iya Itu memang dia. percaya. Tapi mana coba besarin. Besarin. Coba Gak berani besarin. Hai. Sudah aku bilang jangan kau ikut perang. Matilah kau. Mana coba besarin. Besarin. Apa tertulis? Apa tertulis? 6 ayat 4. Apa tertulis? Besarin. Tidak bisa dibaca. Besarin. Yahweh itu Besar. Babe. Besarin coba. Besarin coba. Babe Elohim. Besarin. Coba. Dari situ Bang, bangsa Israel mengenal nama Tuhannya. Mana coba Dan besarin. dalam ayat 4. Coba besarin mana? Nah, gitu. Mana coba besarin? Masa dibesarin kan saya hafal. Iya besarin, saya mau lihat bacanya mana? Coba. Besarin, kasih besar dia. Mana nomor 4-nya mana? Mana nomor Kan 4? saya hafal ya. Bukan, aku mau lihat yang tertulis. Coba. Mana nomor 4? Dan Mana ini nomor bahasa kotak mana di sini itu. Gak ada Elohim. Gak ada Yotepape. Ini kan. Nomor 4 baca. Nah gini. Nomor 4. Ini. Berpat. Nah, pada mulanya Yahweh Yotepape menciptakan langit dan bumi. Mana ada Yotepape di situ? Loh. Makanya Bang, udah bilang. Sudah ku Saya harusnya bilang kurangi makan babi. Karena apa? Kurangi makan babi. Jangan makan babi terus. Pada mulanya Allah di situ tertulis, bukan Elohim, bukan Yotepape. Hari-hari pada mulanya ini Elohim menciptakan langit dan bumi. Dompala. Nah, Besarin. Apa itu? oke. Elohim, Yotepape atau Allah situ? Halo. Ini membacanya ini. Ini dengar bagiannya. Nah, ini. Besarin sedikit. Elohim menciptakan. Iya. Dompala. Gitu Bang. Cara membacanya. Udahlah. Banyaknya teh kukunya. Ih, Istirahat dulu kau. Kau persiapkan tidak untuk besok subuh. Wah. Yang lainnya dulu. Maksud saya terima kasih telah mempercayai Yahweh Yotepape. Allah di situ bukan Yotepape. Kan tadi kita sudah sepakat. Ya itu Allah itu. Loh. Itu. Oh, oke. Nah ini kan Elohim. Nah, Mana ada Elohim di situ? Dompala. lo, Panipu. lo. Kan ini pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Diulang lagi. Bukan Elohim itu. Loh. Ini Elohim ini, aduh. Coba dieja. Apa huruf apa saja di situ? Ini pada mulanya Dieja. Elohim. Mana Elohim dieja? Kata Elohim dieja coba. Elohim. Panipu kau lama. Kau di sini, ku kasih lombok matamu. Lombok biji. Nah gitu. Dasar. Jangan kayak gitulah. Kan kita mengambil persatuan supaya kita saling percaya sama Yahweh Yotepape. Nah itu tidak ada Yotepape di situ tertulis.
maksud saya kan kita sepakat dari bahwasanya kan kita penciptaan itu kan hanya satu kan Tuhan menciptakan. Kita percaya sama Yahweh itu babi aja. Tapi di situ tertulis Allah bagaimana dong? Bukan di sini, di bahasa Ibraninya. Berarti ini bukan firman Tuhan. Ini kan terjemahan bahasa Indonesia yang terjemahkan dari Berarti bukan firman Tuhan. Loh, kan ini kan firman Tuhan, kan ini firman Ya ini itu kan firman Tuhannya mengatakan Allah, gimana dong? Loh, kan ini kan gila. Gelar giliran di situ gelar. Giliran YTPP bukan gelar. Ya itu kan nama. Nah, terus kenapa diganti menjadi Allah di situ? Loh, masa sama saya tanya sama Ilahi. Berarti salah itu. Loh, sebenarnya sih harus Elohim baru. Jadi salah itu kitabmu salah. Bukan salah tapi ini harus sebenarnya ini Elohim. Rugi orang tuamu melahirkanmu nak. Bikin habis denda. Ini kan kita sudah banget dari Bapak. Aduh, bagaimana ini teman-teman? Ya, itu apa kan gitu, clear kan? Aduh. Ya percaya apa tidak? Itu tertulis Allah di situ. Loh, kan menurut saya kan kita teks dari Ibrani dulu. Nah, berarti salah ini. Ya, apa? Berarti ini salah. Berarti ini salah. Pertanyaan saya percaya atau tidak itu aja simpel. Kalau di situ Allah saya percaya. Loh. Allah di situ. Nah, kan sudah dari Bang Kang ini bahwasanya kan kita sudah bilang bahwasanya nama yang disebut oleh Nabi Musa yaitu Yahweh TVP. Allah di situ tertulis. Alama ani. Kan sudah bilang. Allah di situ. Kan kita sudah sepakat bahwasanya kita mempercayai Yahweh TVP. Ya, tapi Allah di situ tertulis. Loh, bukan masalah di sini tertulis, bukan gitu. Pokoknya kita kan. Gimana ceritanya? Itu kan kitab, katanya kitab suci yang harus percaya itulah. Loh, katanya dari bahwasanya kan mengimani hukum Taurat. Gimana sih? Ya itu ada tertulis Allah di situ. Kan ini gelar ini kan di bahasa Indonesia ini. Kenapa gelar? Kan di situ harusnya nama YTPP. Kenapa harus jadi gelar? Kalau gelar Tuhan dong, di situ Allah. Maksud saya kan gini kan kita mengambil persatuan, kan gitu. Persatuan apa? Supaya kita mempercayai Yahweh TVP. Nah, berarti YTPP itu adalah Allah. Ya gelarnya iya, tapi namanya Yahweh TVP. Yang mana YTPP situ nggak ada, cuman Allah aja kok. Loh, berarti gini aja, berarti Tuhan kita beda kan gitu. Iya. Iya. Itu tertulis Allah di situ. Kau yang menyamakan, bukan saya. Loh, berarti Tuhan kita berbeda. Lah, yang menyamakan kan kamu. Itu tertulis Allah di situ. Loh, mana saya yang menulis ini? Dari siapa? Yang menulis ini LAI. Salah ndak itu? Bukan salah, tapi ini ya berarti sudah benar. Berarti YTPP itu adalah Allah. Dan ini gelar. Tidak ada di situ gelar, nggak ada. Karena tidak ada tertulis di situ YTPP. Langsung Allah yang menggantikan YTPP, diganti dengan Allah. Ayo. Oke, berarti YTPP adalah Allah kita gitu. Nah itu di situ tertulis. Kamu yang menyamakan, bukan saya. Oke, sepakat ini. YTPP adalah Allah kita. Oke, sepakat. Kamu yang terjemahkan, bukan aku. Itu kitabmu. Iya, maksud saya kan sini Allah dibikin, berarti ini YTPP kan Allah kita YTPP. Jadi kamu sudah akui YTPP itu adalah Allah. Saya akui, tetapi begitu dong. Tadi katanya sepakat dulu Tuhan kita berbeda, sekarang sama. Koplak. Kan Bang Jumat tadi mengatakan gini, apakah percaya Yahweh TVP? Tidak, kan gitu. Iya, saya katakan kalau yang turun ke bumi menjadi bayi yang netes sama wanita dewasa, tidak. Berarti kita beda Tuhan dong, gitu. Iya, memang beda Tuhan kalau itu yang turun menjadi bayi. Masa bayiku adalah anakku,
Tidurlah wahai bayiku, yang adalah Tuhanku sendiri. Neteklah yang baik, supaya dewasa jadi Tuhan. Duhai engkau yang adalah bayiku, sekaligus adalah Tuhanku. Tidurlah anakku yang adalah Tuhanku, jangan sampai celana. Masa Tuhanku kayak begitu? Ya enggak lah, beda lah Tuhan kita. Percayaan kita terkadang bang, kan ini kan kita mempercayai bahwasanya Allah adalah Yahweh Bape, kan gitu. Yang menyamakan siapa? Loh, kan kita sepakat tadi, kan abang bilang tadi. Sepakat lagi. Sepakat lagi. Mabok sampean ini. Nah, kan kita sepakat dari bahwasanya Tuhan kita adalah Yahweh Bape. Siapa yang sepakat? Ku bilang kitabmu itu yang menyamakan, bukan saya. Loh, kan dia bilang kan yang di sini. Kan Allah di sini Masolang generasi. Karena ini pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kan Nah itu sekarang sudah Allah. Yeay. Lu kan sepakat dulu Tadi kita. sepakat Tuhan kita beda, sekarang katanya sepakat Tuhan kita sama. Nggak bisa kan, ya, kan Ada yang bawa karung goni nggak? Kita karungin aja orang ini. Nah, dengar dulu. Pada mulanya Allah Ada yang ada kunci dongkrak. Kan gitu. Nah, berarti Tuhan kita sama, ya? Aduh. Yang menyamakan kan kalian, bukan kami. Lu kan sepakat kita bawa Tuhan itu lah. Sepakat terus. Nah, kan gitu. Sepakat Nah, untuk tidak sepakat. Tuhan kita adalah Yahweh Bape. Oke. Temanku bilang kalau pape itu anti nyamuk katanya. Nah, lu. Berarti beda. Aku mau nanya kau dulu ya, Sadai. Ya beda lah. Wego anti nyamuk. Sadai, sebenarnya Tuhanmu. Sadai, sebenarnya Tuhanmu siapa sih, Sadai? Tuhanku Yesus Allah saya Elohim. Iya. Bukan Yesus. Bukan Yesus. Ya kan Yesus Tuhan. Wah. Jadi Yesus bukan Tuhan. Tuhan, Yesus Tuhan, Allah itu Elohim. Nah, Iya. Tuhanmu ada berapa? Tuhan saya 3. Nah, itu. Pantasan dari tadi Bang Nyimak pusing. Tuhannya 3. Makanya dari sini, ini. Di dalam Kejadian 1:26, baiklah marilah kita ciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Kita ini. Nah, makanya Bapak, Firman dan Roh Kudus. Dari mana kamu tahu kalau kita di situ 3? Bagaimana kalau 10? Ya bisa aja kan suka-suka Tuhan. Berarti Tuhanmu bisa saja 10. Bisa aja. 200? Bisa. 300? Bisa. Sepotong? Jangan sepotong dong. Itu kan mengurangi apa itu kekuasaan Tuhan itu. Habis bilang aja 2 juta, 3 juta, 10 juta bisa. Jadi kalau mereka mau melakukan sesuatu, mereka rapat dulu. Loh kan itu suka-suka Tuhan. Iya, rapat dulu mereka untuk memutuskan sesuatu. Misalnya mau menciptakan Tuhan baru bernama Yesus. Tuhan lain mengatakan jenis kelaminnya perempuan, yang lain mengatakan laki-laki yang lain bilang jangan perempuan aja, Yesus. Yang lainnya bilang jangan laki-laki aja, Yesus. Nah, kalah yang menang itu yang banyak suaranya. Jadilah Yesus gitu. Loh. Kan itu suka-suka Tuhan, masa kita ngatur Tuhan? Ya itu makanya bisa jadi mereka musyawarah dulu sebelum menciptakan Yesus. Ya bisa jadi kan terserah mereka. Betul. Ada nggak Tuhanmu dari jenis kelamin perempuan? Hah? Ada nggak Tuhanmu dari jenis kelamin perempuan? Loh. Namanya Tuhan kan terserah dia mau perempuan mau laki-laki terserah dia, masa kita ngatur? Bisa jadi perempuan. Bisa jadi. Ya, ada RTT-nya bro. Oh malah asa. Itu. Nah. Bisa haid Tuhan kau itu. Nah, gimana? Namanya juga kan. Aduh, parah ini orang. Ehat, artinya ehat maha Ehat maha kuasa. Nah, itu maha besar. Itu artinya. Maha besar ehat. Iya. Ya betul. Itu Kalau Saudara Ilsada ini
Kalian tahun berapa? Lupa tulis tahunnya waktu itu. Tahun kabisat. Kelainan tahun berapa? 87. Oh, sudah lama dia menderita. Bang Juma nggak nanya kelahiran, Bang Juma nanya kelainan tahun berapa. Nah gitu bang. Nah bagus dari kan. Nah bahwasanya Sudah lama menderita. mau saya lagi ya gini bang kan abang juga mempercayai Nabi abang ada Musa kan ikut juga Musa Nabi abang. Iya, itu nabi-nabi Bani Israel itu, bukan nabinya Kristen itu. Loh, aku lari kemana-mana. Kepercayaan saya kan. Iya, tapi kan itu bukan nabimu, itu nabinya Bani Israel. Loh, lari kemana-mana ini, aduh. Jauh dulu tentang saya, apakah aku mempercayai nabinya abang ada Musa juga. Iya, itu nabi yang diutus oleh Tuhan. Berarti kita satu Tuhan, yaitu Yahweh Bape. Tapi kan Tuhan jutaan katamu. Loh, Hai, rasa yang kata. kan gitu kan, berarti kan kan sembahan Musa kan Yahweh Bape, berarti kita satu Tuhan. Kan gitu. Tuhanmu katanya banyak, ada Ya, perempuan kan. juga. Ya kan suka-suka Tuhan, kan dia Nah, maha kuasa. sekarang saya mau tanya, bisa nggak Tuhanmu itu berada tengah-tengah antara laki perempuan, agak kemayu sedikit, bisa nggak? Loh, kan itu terserah Tuhan, biar mereka akrab. Bilang aja bisa seperti Elia gitu loh. Bisa nggak? Kan terserah Tuhan, biar suami istri itu dapat Terserah Tuhan. berkati, kan gitu. Coba, lalu Elsa Day. Elsa Day. Aduh, Di antara Tuhan itu banyak, siapa kepala Tuhan? gue masak. Apa? Di antara Mas. Tuhan yang banyak itu, siapa yang kepala Tuhan? Pimpinannya Pimpinan Tuhan. yang tertinggi. Loh, kan sudah jelas di sini ya, ini diberikan ini. Berfirmanlah Elohim. Kan yang berfirman Elohim. Allah di situ, bukan Elohim. Alamak ini Elohim. Ya udah jadi dulu di antara Mulai lagi. Tuhan yang banyak itu, masa Elsa Day, siapa pimpinan Tuhan? Pimpinan Tuhan. Ya. Kan ini sang sumber. Berarti dari mana? Dari segala Ya kan Tuhan banyak, berarti ada pimpinannya, ada bosnya. kan ini Elohim, kan sang sumber. Ya, tahu. Siapa bosnya? Lulusan STT Nias ini kayaknya, S3 dia. Dosen, Anda dosen di STT Nias? Tidak saya tidak sekolah. Oh, ada sekolah, tapi ada Tuhan dalam dirimu kan? Bukan hanya Tuhan dalam diri kita, tapi roh Tuhan ada di dalam saya. Ah gitu. Oh, iya. Tuhan yang perempuan atau Tuhan yang laki-laki? Loh, kan saya laki-laki, berarti laki-laki dong. Oh gitu, jadi kalau di perempuan, Tuhan perempuan. Iya betul. Mantap. Robek otak. Gitu. Aduh, parah-parah ini, Pak. Makanya di sini kan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itulah makanya Bapak Firman dan Roh Kudus. Oh, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, tidak ada yang mustahil. Jadi Tuhan itu bisa jadi setan. Tidak pernah bersatu Tuhan sama setan. Tidak pernah Bisa bersatu. jadi setan, katanya tadi Anda ada yang mustahil. Nah gini bang, sama ibu jadi, gini bang, sama ibu saja tidak berkecuan Aduh, parah. sama Tidak setan. ada yang mustahil, berarti Tuhanmu bisa jadi setan. Tidak pernah Tuhan bersatu sama setan. Tidak pernah Bukan itu. bersatu, bisa menjadi, kan tidak ada yang mustahil. Kasihan. Alamak, anak buahnya Edis. Nah gini bang, kan sudah clear. Edis Tidak dulu ada- waktu pertama muncul, saudara Esadai, Edis waktu pertama muncul dulu di sosmed, gaya debatnya itu dan cakupan pemahamannya itu sama sepertimu, terlalu tinggi. Aduh, Nah gitu, maksud saya gini bang, biar abang sadar dulu ya, biar abang terselamatkan. Nah ini, bahwa sebenarnya bang, Tuhan itu satu, yaitu Yahweh Bape. Tidak ada selain itu. oh gitu. Nah, Elsa Day, terus yang disalib Tuhan yang mana yang disalib?
Iya kan rohnya yang datang ke dunia. Mati minyak. Aduh, parah ini. Nah, Parah, parah. gitu. Siapa Nah, nama maka- Tuhan? El Shaddai, siapa nama Tuhan yang disalib itu? Iya namanya itulah anak yang tunggal, rohnya yang di bumi, yaitu Tuhan Yesus. Oh. Jadi siapa yang nyalip Tuhan? Yang ya iblis. Berhasil. Astagfirullah. Berarti kamu mendapat hadiah dari iblis. Loh, kan sudah bilang Bang bahwasanya iblis itu tidak pernah bersatu sama Tuhan, kan gitu. Tapi kan iblis yang menyalip Tuhanmu. Loh. Kan kenapa Tuhan Yesus disalib? Karena manusia. Iya, bukan karena kenapa saya tanya. Bukan kan. Karena manusia tidak mengenal Tuhan yang benar dan Allah yang benar. Iya, bukan itu yang kutanya. Berarti selama ini iblis itu berjasa samamu kan? Loh, kan sudah bilang dari bahwasanya Tuhan tidak pernah bersatu sama iblis. Iya, berarti kamu harus mengucapkan terima kasih kepada iblis. Loh, kan sudah bilang Tuhan aja tak pernah bersatu sama iblis, apalagi manusia. Iya, berarti kamu harus berterima kasih kepada iblis. Loh, kan iblis itu Bang akan kita hancurkan melalui kuasa darah. Mana ada? Yesus. Kau harus berterima kasih kepada iblis karena gara-gara iblis Tuhanmu disalibkan, kau dapat hadiah penebusan dosa. Betul? Pertanyaan saya Bang, pertanyaan gini, mungkinkah Tuhan bersatu sama iblis? Mungkinkah Tuhan bersatu dengan iblis? Ya tidaklah. Oke, ya berarti sudah clear ya, berarti sembahan kita sama. Kenapa nah sama lagi? Tanya balik Bang Juma. Mungkinkah iblis membunuh Tuhan? Loh, kan sudah bilang tidak pernah Tuhan bersatu sama iblis. Selalu ke situ Bang Andi. Nggak pernah bersatu pada nak nyambung. Mabuk kayaknya ini orang. Maksud saya kan ini Bang, kan kita sepakat dulu. Mungkinkah Tuhan itu bersatu sama iblis? Kayak lagunya Stinky mungkin. Iya, Stinky. Ya. Kayak lagunya Stinky mungkin Iya. ya. Loh, kan itu pertanyaan saya, mungkin apa tidak? Itu aja. Kalau kamu minum alkohol itu kira-kira batas berapa sebelum kau mabok berat, El Shaddai? Loh, 2 kan serbet. populer kemana-mana ini. Ya cuma nanya doang, kita kan pengen tahu takarannya gitu loh. Kita takaran apanya? Kira-kira 2 botol masih sanggup? Oh, saya sekarang nggak minum, tapi dulu saya minum berat. Dulu ndak, sekarang ndak minum dia lagi. Dia pakai mandi. Dia pakai mandi. Nah gitu. Nah sekarang saya sudah dekat sama Tuhan. Nah dulu saya hampir apalah ambruk. Ambruk. Tuhan di dalam ambruk artinya jauh dari Tuhan. Coba gua panggil murid saya yang kedua dulu bentar ya. Nah, Avanza. Avanza ngomong lu. Oh, udah siap. Menurut El Shaddai yang bunuh Tuhanmu iblis. Kau setuju nggak? Gimana? Kau setuju nggak? Apanya setuju? Yang bunuh Tuhanmu iblis kata El Shaddai. Oh, tidak lah. Semalam kau cari Bang Juma udah tidur. Sekarang mau ngapain? Oke. Yaudah, ngomong mau cuma apa? Enggak, mau ini tanya, sama Pipi juga, Pipi. Dibuka mute-nya Pipi, itu Bang Jumanya udah hadir. Lu 3 orang dijejer, Pipi. dijejer 3. Dijejer 3. Pipi, dibuka mute-nya Pipi. Ya halo nak. Iya, Dek. Bang Juma. Nenekmu kiper. Tamalasak mana nih? Telu tamalasak koy, telu. Apa yang ditanya Bang Juma tentang Kristen? Bersedia jawab. Betul? Kamu yakin Ya. bisa jawab? Bisa. Siapa yang menjadikan Yesus menjadi Tuhan? Oke, saya jelaskan ya. Iya. Allah itu turun ke bumi menjadi Yesus melalui rahim Maria. Jadi, Menjadi manusia 100%. betul, Allah 100%. Ya.
Ketika jadi- kemudian ketika Tunggu, dia menjadi tunggu, Bang Juma. tunggu, jangan usah terlalu panjang. oke, Ketika ya. dia menjadi manusia 100%, siapa yang menjadikannya menjadi Tuhan kembali? Rohnya itu ada Allah. Itu maka saya bilang tadi Allah. Tadi sudah menjadi manusia 100%. Rohnya kan Allah. Iya, berarti tidak menjadi 100% dong. Dia kan di bumi dia manusia. Gimana sih? Iya, Bang Juma? 100% kan? Ya, rohnya Nah, berarti- Allah. Loh, tidak 100% kalau rohnya masih roh Tuhan. Makanya Bang Juma, Allah itu bisa jadi manusia, tapi manusia itu nggak bisa jadi Allah. Itu aja kuncinya. Iya, berarti dia nggak bisa jadi Allah dong. Dia itu Allah. Loh, katanya tadi manusia 100%. Yesus dan Allah itu satu. Esa. Tadi katanya 100% manusia. Iya, 100% manusia, 100% Nah. Allah. Nah, Berarti 200%. kok 300 kali Anda? Gimana ceritanya? Kan dia bilang dia manusia. Ikan manusia. Kalau dia seutuhnya manusia atau tidak seutuhnya manusia? Kalau dagingnya manusia, Yesus itu manusia. Rohnya itu roh dari Allah. Allah sendiri turun dari surga. Oh, berarti rohnya Yesus itu Tuhan. Allah. Iya, Allah, Tuhan. Iya. Allah. Kita bahasa Indonesia aja. Berarti Ah. berarti rohnya itu Tuhan. Allah. Tuhan kan? Iya, apa bedanya Tuhan sama Allah? Ya udah nggak usah pakai itu, nggak ngerti aku. Tuhan Kenapa? aja, bahasa nasional. Berarti kenapa nggak ngerti? berarti dia 100% manusia kan? Ya, betul. Nah, masih ada nggak 1% kalau sudah 100%? Nggak ada. Nah, berarti sudah tak ada lagi unsur lain. Makanya saya jelaskan dari awal, Allah itu menjadi manusia, rohnya. Ah, Tuhanmu, Yesusnya. Tuhanmu menjadi manusia, Ya, betul. sepenuhnya menjadi manusia. Yesus itu manusia atau Allah? Saya tanya. Manusia lah, manusia. Betul, manusia, rohnya manusia atau Allah? Rohnya manusia. Nah, itu yang saya bilang salah. Dia roh Loh, itu kok Allah. salah? Kok salah? Karena Allah itu turun ke bumi melalui rahim Maria, itu adalah Yesus. Rohnya itu itulah roh Allah, gitu loh. Rohnya Yesus itu Tuhan. Ya, Nah, ketika dia lapar, yang lapar rohnya atau jasadnya? ya Yesusnya, dia kan manusia. Gimana sih? Yang lapar siapa? Yang lapar itu seperti Bang Juma. Bang Juma kalau manusia nggak perlu nasi, nggak perlu lapar, nggak perlu susu. Enggak, jangan kau samakan saya dengan Tuhanmu. Enggak, sekarang manusia itu perlu apa? Perlu makan kan? Iya, yang saya tanya, yang perlu makan di sini Yesus kan? Roh yang ada di dalam dirinya nggak perlu makan. Itu kan Allah loh. Mana dia nggak perlu makan, itu Allah. Allah itu nggak perlu. Kalau begitu kenapa Yesus Secara merasakan dunia. lapar? Di mana ayatnya? Alamak, puasa 40 hari 40 malam maka laparlah Yesus. Itu kan Yesus, bukan Allah. Gimana sih? Yang mana yang betul ini? Putar ceritanya. Yang mana yang betul? Tuhanmu. Rohnya itu Allah. Roh itu tidak perlu Nah, makan dan minum. bisa tidak jasadnya Yesus merasakan lapar? Ayo Juma dua, ayo dua arah Juma. Yesus kan? Ayo tantang saya. Adanya limu. Ya, bisa Ayo. bisa Bang, bisa Bang. Iya. Semua room Islam udah kujejaki dari tadi nggak ada yang berani debat dengan saya. Ayo kita debat. Saya aja Bang, saya aja Bang. Silakan. Oke. Pilih tema Saya dulu. jawab dulu. Dari mana Pilih. kau tahu ada Allah? Pilih tema dulu, pilih tema. Dari mana kau tahu ada Allahmu? Ya Siapa dari yang alam beritahu? alam semesta inilah pasti. Siapa? Si Muhammad. Kapan si Alam Muhammad semesta pernah ini. ketemu dengan Allah? Susah kok. Susah kalau kau berbicara. Kapan si Muhammad Kalau pernah? kamu diatur apa enggak? Susah. Kamu diatur apa enggak? Pilih tema Susah dulu. diskusi begitu Bang. Susah. Kalau enggak kamu diatur gua turunin. Hah? Pilih tema dulu. Tema Saya apa? pendebat ilmiah. Satu. Oke. Biar tahu Anda. Oke, kita diskusi pakai timer boleh? Silakan. Oke. 1 menit aja. Ada yang bisa kasih Iya. timer?
Oke, saya kepingin tahu dari mana kau tahu ada Allah. Iya, iya. Sabar, Dari sabar. Muhammad apa dari Jibril? Sabar, sabar. Oke. Sabar ya, saya siapin dulu timernya. Iya. Bagus ini, karena orang cerdas. Dia sudah kelilingi komal-komal seluruh Indonesia. Iya, karena Lu diam aja udah dulu. baca Al-Quran. Lu diam dulu, lu diam. Belum dia persilakan bicara. Tunggu timer dulu. Nah, Kapan ada Allah? ya udah, Siapa yang nanti beritahu aja. Allah? Nantilah, jangan songong dulu. Berapa menit Gerunda? 1 menit aja. Muhammad supaya menit cepat pernah sekalian, bicara ya. dengan Ini Allah. orang ini ngomong melulu nih satu nih. Sabar kawan, sabar. Sabar ya. Sunat pun kau nggak ada di Al-Quran. Kau Kemana baik. Kelas Kafir, diam dulu. kelasmu menghadapi saya. Ya, udah Kelasmu siap di- timernya? Ya, silakan. Oke. Oke, baik. Al-Quran menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Aku akan memperlihatkan kepada manusia keberadaanku dari segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Jadi aku menyatakan diriku itu ada melalui alam semesta. Jadi Tuhanku tidak menyatakan dirinya ada dengan menjadi bayi. Sebelum pencipta menciptakan alam semesta, menciptakan manusia, menciptakan pikiran manusia, tak ada manusia yang bisa kemudian mengetahui bahwa Tuhan itu ada. Bahkan untuk mengetahui dirinya saja ada, itu tidak. Apalagi mengetahui Tuhan ada. Nah, jadi Tuhan saya itu kawan, tidak serupa dengan makhluk sehingga tidak bisa diumpamakan dengan makhluk. Demikian sementara. Silakan kau paparkan Tuhanmu dulu. Ya. Oke. Jangan nyebrang dulu ya. Tadi dulu, jangan nyebrang dulu, paparkan dulu Tuhanmu siapa. Silakan. Oke. Tuhan saya adalah Bapa di sorga. Oke. Yang memberitakan adalah Yesus. Karena Yesus adalah firman yang bersumber dari Bapa itu sendiri. Oke. Jadi jelas keberadaan Bapa di sorga ada, Maha Pencipta. Oke. Tapi yang saya pertanyakan, ya, Allah SWT dari siapa? Punya bertanya. Kau jelaskan dulu Tuhanmu, Bapa itu yang mana? Yang bertanduk 7 bermata 7 itu kah? Yang jelas, Apa yang Yesus jelas? berkata, ya, Bapa di surga. Oke? Nah, nggak ada namanya. Tuhanmu yang ada namanya Allah SWT namanya. Ya? Oke. Itu entah siapa yang berita membuat namanya itu si Allah SWT. Entah bapaknya, entah mamanya, kita nggak tahu. Tapi kalau Tuhan saya nggak ada namanya, Bapa di surga yang Maha Pencipta. Oh gitu. Iya. Is waktunya. Gak nyoba lagi. Dia Allahu Akbar. Jadi berbicara mengenai Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi, itu menyatakan dirinya sebagai Sang Yang Maha Tinggi. Kalau dikatakan Sang Maha Tinggi, berarti Tuhan itu ada di hakikat yang tinggi. Tidak turun ke bumi jadi bayi. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi. Jadi Tuhan saya itu Maha Tinggi. Nah, kalau kamu mengatakan Bapa, itu Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi itu yang mereka sembah, mereka gelari dengan gelar Bapa. Setahu saya Tuhanmu itu gelarnya Kristus. Iya kan? Nah, Tuhanmu itu kau bisa tahu dia ada dengan cara apa? Silakan. Oke, saya jawab. Tuhan saya Yesus Kristus benar. Karena saya mengikuti firman-Nya dan semua hukumnya. Saya taat. Ya, definisi Tuhan. Ya. Tapi Tuhan saya yang Maha Pencipta adalah Bapa di surga. Oke, you understand? Jadi yang
kau bilang Allah SWT tidak ada serupa dengan makhluknya, ya benar, karena bitisnya terbalik dan tangannya kanan semua bermata. Itu diakui dunia itu, ya, tidak ada serupa dan segambar dengan makhluknya, karena bitisnya tadi terbalik, tangannya kanan semua dan bermata satu. Jawab. Ya, coba waktu saya serahkan ke kamu, kamu tunjukkan dalil di mana Tuhan saya dikatakan Tuhannya satu. Silakan. Kamu mengakui kah? Saya minta dalil. Kanan semua? Saya minta dalil. Silakan kamu tunjukkan. Ada di hadis. Ya, silakan kamu tunjukkan. Tidak perlu kita harus tunjuk. Kamu mengakui itu tidak? Saya tidak mengakui kalau kamu mensifati Tuhanku dengan sifat manusia. Astagfirullahaladzim. Tadi saya sudah mengatakan kepadamu bahwa Tuhanku itu laisa kamitslihi syai'. Artinya Tuhan saya itu tidak serupa dengan makhluk. Tapi kamu mensifati Tuhanku tangannya kanan semua dua, kamu mensifatinya dengan makhluk. Berarti otakmu robek, kan gitu. Loh. Nah, kalau saya berbicara mengenai yang mensifati yang seperti itu, boleh nggak saya mengatakan bahwa Tuhanmu itu bermata 7 dan bertanduk 7? Matanya 7 dan tanduknya 7. Sekarang Juma, ya. Jawab dulu. Ya, Jawab dulu. Kita mengakui kejujuran. Jawab dulu. Saya kan sudah menjawabmu. Kalau yang kau katakan, kau mensifati Tuhanku dengan sifat makhluk, saya katakan saya tolak. Tetapi kalau kamu sifati Tuhanku dengan kekuasaannya, laisa kamitslihi syai', berarti kekuasaannya yang adalah tangan kanan itu berlipat kali ganda maksudnya di situ. Nah, sekarang saya tanya samamu, di dalam kitabmu Wahyu 5 nomor 6 dikatakan Tuhanmu itu matanya 7 dan tanduknya ada 7. Apakah demikian adanya rupanya? Jawab. Oke, saya jawab ya. Ya. Sejak saya kecil sampai hari ini tidak pernah Kristen mengatakan seperti itu. Tapi kalau memang Wahyu 5 nomor 6. Tapi kalau memang yang saya katakan tadi itu Islam yang mengatakan. Saya mengatakan, yang mengatakan Wahyu 5 nomor 6. Ya, bila Wahyu 5 nomor 6. Wahyu 5, saya menunjukkan langsung data kan? Saya menunjukkan data langsung kan? Wahyu 5 nomor 6. Saking hebatnya tuh Bang Suma tuh. Tuhannya orang Kristen, matanya 7, tanduknya 7. Bisa kau gambarkan bentuknya? Bisa kau gambarkan bentuknya kepada saya? Tuhanmu itu. Oke, tunjuk. Kalau ini ya perlu saya buktikan dulu. Tunjukkan di mana ayatnya. Wahyu 5 nomor 6. Siapa yang berkata di situ? Wahyu 5 nomor 6. Tunjukkan apa itu kata metafora nanti. Wahyu 5 metafora. Biar saya jelaskan itu. Metafora. Itu nanti Metafora. Ya, Metafora. Nggak ngerti metafora atau itu Metafora. Ya, Apa tunjukkan. pula metafora? Aku melihat. Ya, Dalilnya tunjukkan. begitu. Kalau ini buktikan karena nggak pernah. Dalilnya berkata aku melihat. Kalau penulis Wahyu melihat, apakah itu metafora? Dengarkan Juma, karena tidak pernah Kristen mengatakan. Iya, memang disembunyikan. Memang disembunyikan. Saatnya lah kamu belajar. Sekarang kamu belajar. Disembunyikan Tuhan kamu itu sosoknya seperti apa. Saya sudah bocorkan samamu, kan? Jelas bahwa di dalam kitabmu. Juma. Sabar, jangan sekarang. Kamu akui enggak? Baca. Tuh. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengahnya tua-tua itu berdiri seekor anak domba, binatang juga Tuhan kau itu ya, seperti telah disembeli. Tuhan kau itu digerek, sudah binatang digerek lagi, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke seluruh bumi. Tuh. Apa yang metafora di situ? Bukankah Tuhanmu itu roh? Mana Anda ngaku enggak
Mana disebut Anda di ngaku situ nggak? Bapa di surga? Mana disebut Tuhan? Jadi ini siapa ini? Tunjukkan Ini siapa? Mana ada di situ? Jadi Tunjukkan. ini Mana ada di siapa? situ, Jadi tulis. ini siapa yang dikatakan ini anak domba ini siapa anak domba ini? Lu anak domba itu termasuk Anda. Ya. Pekok. Mana Termasuk Anda. anak Sesat. domba yang disembeli ini siapa? Anak domba yang disembeli ini siapa? Sekarang tunjukkan di mana di situ Di tulis di situ dengar Bapa di surga. Anak domba ini yang disembeli ini siapa?